LAH, bahasa Arabnya alif lam lam ha, kan gitu. Iya toh. Nah, kata Allah di dalam Bible itu tidak ada sumbernya dari original teks. Mau diserap masuk ke Indonesia pun itu namanya blunder. Kenapa saya bilang blunder? Karena gini deh, yang namanya kitab suci harus yang tertera di dalam kitab itu, sepakat tidak kalau semuanya harus sama? Gini Kak, itulah bedanya Tuhan kita tuh. Tuhan kita tuh Kak bisa semua bahasa dia masuk. Kakak kan, kalau Allah kan cuma di satu bahasa aja, bahasa Arab. Tuhan kita tuh bisa ditranslate semua bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, semua bahasa tuh masuk Kak. Karena kan PB bahasa aslinya apa sih? Oh, makanya makanya di dalam Bible-nya itu firman-nya berbeda-beda karena Tuhannya pun juga beda-beda. Berbeda kan, sesuai bahasa kan. Kan Tuhanku menguasai semua bahasa. Masuk masuk. Enak ini malam, enak ini PB malam. bahasa aslinya apa Kak Kesya? Masuk. Kak Kesya, PB bahasa aslinya apa? Kalau perjanjian baru tuh bahasa aslinya apa? Perjanjian lama kan Ibrani, perjanjian baru Yunani. Terus kan Alkitab itu ditranslate ke semua bahasa. Jadi nama Allah itu ada di bahasa Inggris jadi God. Terus kalau di bahasa orang Sangir itu di suku-suku jadi Omau. Terus jadi berarti bahasa Minahasa. Kak Kesya, berarti perihalnya sama kayak di ini ya, Kak Kesya? Ke semua bahasa. Jadi bukan hanya satu nama aja gitu Kak. Karena berarti Tuhan kami itu bukan Kak komitmen, Tuhan kami lebih kuasai semua bahasa gitu Kak. Dia bisa semua bahasa kan, lebih hebat. Dari mana landasannya? Kenapa dibalik kok jadi Sang Yang Widi? Iya, karena mengikuti tempatnya kan, mengikuti daerahnya kan. Sama di Inggris jadi God, bukan jadi Allah. Sama Oke, masuk Fir ya, Fir, masuk. Enak suku Sangir tuh jadi mau. Pokoknya saya kasih makanan kau ini malam, saya kasih kenyang kau ini malam. Iya, kenyang, aku udah kenyang. Kalau kata alim ulama itu dapat dari mana? Di kita. Kan gini Kak, kan Allah itu bukan nama proper, bukan nama. Biar kita slow aja ya, slow aja ini malam ya. Enak ini malam, enak ini. Makanya tuh aku bilang tuh sama teman-teman, kenapa sih mereka tuh komplain nama Allah? Kan bukan olonya orang Islam di Alkitab. Orang Islam kan nggak percaya Allah Tritunggal, kita tuh percaya Allah Tritunggal. Berarti beda Allahmu dan Allahku beda gitu. Lagian ngapain kita percaya? Yang permasalahan kata-katanya itu, kata Allahnya. Iya, kan kenapa dia? Makanya itu kayak kenapa gini nggak teos? Kan itu kan di bahasa Yunani. Kan aku udah bilang bahasa Yunani itu kan teos. bahasa. Iya, kan aku udah bilang mengikuti tempatnya. Jadi kalau misalnya di Inggris jadinya God, bukan Allah tapi God. Terus di mana lagi? Di suku di Bali itu jadi apa itu Sang. Nah, Allah itu bahasa apa? Kan di KBBI itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nggak, sebentar. Allah itu bahasa apa? Nama Tuhan orang Islam kan? Allah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Allah, bahasa Indonesia udah ada diresapi jadi bahasa Indonesia. Oh, Allah bahasa Indonesia. Iya, dari mana? Coba bisa open kan nggak? Dari mana landasannya? Enggak, maksudnya gini. Nah, sekarang aku tanya, Allah itu bahasa apa? Diresapi jadi bahasa Indonesia. Hah? Allah atau Tuhan itu bahasa Indonesia, bro. Iya, Allah bahasa Indonesia, coba bisa. Iya, bisa. Terus kok Allah itu cuma imannya kau aja gitu. Ya kan aku tanya Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Allah bahasa Indonesia. Coba open cam bisa nggak? Aku cuma punya satu device nih lagi di luar. Ya kau buka. Ya tunjukin. Coba lihat di KBBI. Kalau ada kata yang termasuk KBBI berarti sudah diresapi Kak. Tapi Teos sama Elohim itu nggak ada di KBBI. Enggak, kenapa gitu loh? Enggak gini Kak Kesya. Kak Kesya kan tadi mengatakan Allah itu yang itu bahasa Indonesia. Ngomong mulu. Itu adalah punya kamu gitu loh. Kenapa selalu kau paksakan gitu loh? Beda Allahnya Kak. Kalian itu Allah, kita Allah. Beda Kak. Kakak. Aku cuma nanya simpel loh. Aku nanya simpel. Benar itu. Kak Kesya kan mengatakan Allah itu bahasa Indonesia. Di mana dalilnya? Coba book open cam. Di KBBI, bukan dalil. Kakak baca aja KBBI. Di kamus bahasa Indonesia Tuhan itu apa artinya Tuhan atau Allah itu sama.
sinonim. Iya. Bentar Itu coba bahasa aku ini Indonesia. ya. Wih, dengar ya Bang, bahasa Indonesia itu milik satu bangsa, bukan milik satu agama. Jadi jangan. Iya, enggak lari dulu. Kau fokus ke kata Allah itu aja. Tadi kan Kak Kesha mengatakan Allah itu bahasa Indonesia di mana? Sudah dijawab, Tuhan Allah itu sama-sama bahasa Indonesia. Iya, coba buka. Bisa open cam nggak? Kak Kesha bisa open cam kan? Buka, ya kau buka sana kamu bahasa Indonesia. Allah itu Bilangin cuma artinya punya satu device. kau buka aja Allah itu artinya apa Tuhan? Tuhan kau buka aja artinya apa? Iya kan tadi katanya Allah itu bahasa Indonesia. Coba kasih open cam. Nah benar bahasa Indonesia karena kan udah di KBBI, udah ada jadi bahasa Indonesia, bahasa baku Indonesia kan. Orang Kristen di kitabnya nyebutin seperti itu salah. Itu klaim-klaim punya kau aja. Makanya kan tulisan Arab beda kan. Kalau Allah itu di tulisan Arab kan ada tulisan. Kita nggak mengerti bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya ALLAH. Jadi udah bahasa Indonesia lah. Aku ngaku Allahnya orang Islam di Alkitab. Beda, Allahku beda. Kalau emang nggak bisa ditemukan, udahlah bahasa tolilirnya gini loh. Agak Allahmu ya Allahmu, Allah kami orang Kristen ya Allah kami orang Kristen. Udah clear selesai itu gitu. Bang, aku bilang beda Original teks perjanjian baru apa Bang bahasanya? Sekarang gini bro, kau paksakan Allah kami di Kristen itu. Diam dulu Ardian. Ardian Kesha lo diam dulu. Allahmu. Ardian, diam dulu. Nih lo lihat nih. Allah bahasa apa tuh? Enggak, kakak jangan Arab. AI, buka di KBBI. Kau buka di bahasa Indonesia. Kesha, Ardian botol. Ini lo lihat ini menurut KBBI ini. Itu datanya salah kakak. Kau paksakan Allah, kau masuk di Allahnya kami. Kau yang botol, kau enggak. Kau paksakan Allah, kau masukkan ke Allah. Bisa Iya, diam dulu nggak sih? salah. Kak Kesha, sebentar Kak Kesha. Tadi statement Kak Kesha mengatakan Allah itu bahasa Indonesia kan? Allah di abad ke-7 Z. Iya, kakak jangan Allah di abad ke-7. Allah kami dia Ngomong mulu. udah lahir. Jangan kau paksain sama-sama. Sakit kau. Iya, Ardian. diam dulu. Ngomong mulu. Enggak udah gas aja ngomong mulu-mulu ya. Perjanjian baru original teksnya apa Ardian? Original teksnya Yunani kak, tapi kan Yunani. bisa di semua bahasa. Kesha, sebentar Kesha. Kita statement dulu tadi Kesha dan Kesha. Sebentar Kesha. Enggak, kita statement dulu tadi Kesha dan Ardian mengatakan Allah itu bahasa Indonesia. Tunggal makudus. Iya, diam dulu lah Ardian. Ngomong mulu. Jangan lihat di Google itu. Allah Kakak putranya itu lihat Kok jadi ngomong mulu? Gitu loh. Sedangkan Allahnya kau Z, Allahnya kau itu zat. Ya kan? Jadi Allahnya kau zat, kalau Allahnya orang Kristen ngomong itu mulu ini. inkarnasi menjadi manusia. Beda. Lu bisa diam dulu nggak sih Ardian? Congor kau ini sebelum ngomong otak dipakai Z gitu. Kesha, kita sepakati dulu. Tadi Kesha dan Bang Ardian mengatakan Allah itu adalah bahasa Indonesia tuh. Iya kan? Nah, ini KBBI, Bre. Lo goblok. Nih, Kak Kesha, sebentar. Kak Kesha coba baca nih. Menurut KBBI, kata Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab tuh. Bukan, kakak salah data. Itu data nggak benar. Kakak buka di KBBI Mendikbud. Lah ini menurut KBBI loh. Valid. Enggak. Buka di websitenya. Harus di website resmi. Aneh. Ini menurut KBBI. Lah itu kok itu, sekarang. Nah sekarang Kak Kesha buka di mana? Ya di mana? Allah itu adalah bahasa Indonesia. Ya di mana? Coba open cam, bisa open cam kan? KBBI. Di KBBI kata buka. KBBI Ya di mana? Di websitenya. Ya di mana? Bukain dong, bukain. Enggak Kak Kesha sebentar, sepakati dulu Kak Kesha tadi mengatakan Allah itu bahasa Indonesia di mana? Coba buka KBBI-nya. Karena ini menurut Nah, ini saya buka menurut KBBI loh. Kak Kesha, sebentar Kak Kesha. Kak Kesha di sini mengatakan menurut KBBI kata Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab tuh. Aku bukan data itu kakak. Yang data benar di KBBI. Kakak buka di KBBI Mendikbud, itu data resmi. Ada tuh kata Allah ada di situ dan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Sedangkan Theos dan Elohim itu tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tidak ada kakak. Iya memang. Bilang hal itu tidak bisa di semua bahasa. Kan bukan nama proper dan bukan juga Allah orang Islam kan. Oke, sekarang aku tanya Kak Kesha ketika mengatakan Allah itu generic name di mana landasannya? Bisa nggak? Open cam bisa nggak? Jadi jangan cuma ngomong-ngomong doang gitu. Mana enak?
Enggak, lihat aja di semua bahasa Iya. Alkitab. Itu Allahnya itu Masa suruh saya lihat sih? satu, enggak hanya satu kata Allah aja, rupa di Ya udah Inggris, tunjukkan, Inggris juga. Kak Kesya di mana-mana Allah itu proper name. Setahu saya Allah itu proper name. Dan Kak Kesya Cuma ya sebentar semua. dulu. Kami tuh bukan proper ya Kak. Itu Iya Allah landasan, itu makanya kan saya nanya landasannya apa sehingga dijadikan generic name. Open camp buka dong, masa cuma ngadu mulut doang? enggak, karena kan aku nggak mau ngapain open camp. Ya udah, berarti emang malu ya kan? Kristen. Kalau Allah itu bahasa Arab. Dekesya, Kristen Arab itu menggunakan kata Allah itu dia menyembah. Bukan Kak, kan pakai bahasa Indonesia kan. Ini saya lagi makan dulu nih. Jadi Tunggu pakai dulu. bahasa Indonesia lah, bukan bahasa-bahasa. Iya, tunggu dulu. Yunani, bahasa Ibrani. Kan Allah itu sudah diresapi jadi bahasa Iya. Indonesia. Oke. Iya sih. Tunggu dulu. Iya kan? Kristen Kan Arab menempatkan kata Allah itu bukan generic name tapi proper name. Nggak tahu tuh, aku nggak punya kitab Arab. Ya. Alkitab Muqaddas. Iya terus kan aku udah Kristen bilang. Arab itu alamu- menempatkan alamu kata dan Allah anakku itu bukan berbeda. generik tapi proper name. Nggak tahu sama mereka. Ya memang seperti itu. Enggak, kalau di ke Inggris aja aku punya kitab bahasa Inggris. Namanya aja bukan Allah, tapi God. Jadi Iya. itu seturut dengan bangsanya, seturut dengan sukunya, gitu. Dan kalau misalnya berarti hanya kalian saja yang menanggapi itu milik sebagai proper name, tapi kami Sekarang aku enggak. tanya, Kesya, Allah dan Tuhan itu sama apa beda menurut pandangan Kak Kesya? Kalau aku ya kan nama lainnya Tuhan sama dengan Allah, Tuhan Allah. Oh berarti Tuhan dan Allah itu sama ya? Iya. Oke, nih nanti bantah ya. Ini Alkitabnya Kak Kesya kan? Apa Nih. tuh? Ya kan? Yalah ini ya. Di sini di 1 Korintus 6:14 Allah yang membangkitkan Apa itu, Tuhan Ber? yang akan Biblos ya, membangkitkan Biblos ya? Iya, Biblos Allah ya? yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Berarti Iya. beda nih. Tuhan itu Tuhan Yesus Kakak. Tuhan itu Tuhan Yesus. Ya Allah katanya itu di situ sama ada. Tuhan Allah gimana sih? Iya. Iya, kan memang sama. Tuhan sama dengan Allah. Jadi Lah, Allah ini itu sama dari di mana situ ini? yang- Sekarang aku Iya, tanya kan Kak Kesya, maksudnya. ini Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita Iya, juga oleh Bapak. kuasanya. Allah ini merujuk kepada siapa? Tuhan merujuk kepada siapa? Allah itu Allah Bapa. Yang Iya. memanggilkan Tuhan itu Tuhan Yesus. Nah, terus kan kita percaya Allah Tritunggal kan? Nah sekarang dari mana Kak Kesya mengatakan Tuhan Dari dan Allah mana itu apa? sama? Landasannya apa? Tuhan dan Allah itu sama. Kan berarti di situ berbeda. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Di Alkitabku mengatakan. Oke, sekarang aku minta datanya di mana Yesus mengatakan dirinya sederajat dengan Allah atau Bapa itu sendiri. Ada Filipi 2. Filipi 2 berapa? Itu kan perkataan Paulus. Tapi kan di perkataan di Alkitab, Alkitab itu kan menurut kami firman Tuhan. Di segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Emang iya? Emang dia ketemu Yesus? Percaya. Emang dia ketemu Yesus? Iya dong, berdasarkan kesaksiannya kan kayak Di gitu. mana dia ketemu waktu Yesus? Waktu perjalanan ke Damsyik. Oh ya? Kisah para Rasul 9 Iya. yang mendengar suaranya. Iya. Kan tapi di KPR 22 dia dikatakan nggak mendengar suaranya, bertentangan tuh gimana? Hah? Gimana tuh coba? Lihat. Aku pikir udah tahu. Enggak, kan harus lihat datanya, kebenarannya kan. Iya. Jadi Ya di mana dia ketemu aku Yesus? tuh gini ya, maksudnya kayak gini ya, maksudnya orang Muslim tuh janganlah begitu. Itu alamu beda dengan alaku. Jangan klaim-klaim itu ala orang Islam ya, kita bukan. Allah kita berbeda. Kita tuh Kita nggak Allah mengklaim kan? Tritunggal. Kalian kan Kak, kita nggak percaya. mengklaim, kita Nah, cuman terus hanya kenapa mengkritik. jadi masalah? Sebentar, Nah. makanya boleh jelasin dulu nggak sih Kak Kesya? Terus kenapa jadi masalah? Ya boleh jelasin dulu nggak? Enggak, yang aku Iya nggak sebentar, paham tuh iya aku kayak mau gini. jelaskan gini karena Kak Kesya Kalian ini, udah dari Ini biarkan Ferry sama Casey ya teman-teman ya, saya nyimak. dengerin dulu Kak Kesya.
kalau Kak Kesya boleh buka dalam sarapan pagi, di mana yang itu yang ditulis oleh Rita Wahyu itu, orang LAI, kalau pelafalan dengan kata Allah dan kembali ke dalam original teks yang menggunakan bahasa Ibrani yang serumpun dengan Aramaik, itu Allah itu sepadan atau setara dengan Artu yang artinya terkutuk. Berarti boleh nggak kita ngomel sama Kak Kesya, Kristen? Nggak tahu, aku nggak. Ya makanya, makanya Kak Kesya buka sarapan pagi tuh, buka sarapan pagi tuh, buka sarapan pagi itu ditulis oleh Rita Wahyu tuh. Aku cuma belajar lewat Alkitab. Iya, makanya kan nggak ada salahnya ketika kita mengkritik kenapa kok orang-orang Kristen ini mengambil kata Allah tuh. Kenapa kok nggak percaya diri memakai bahasa Yunani? Kenapa nggak pakai Theos? Aku udah bilang. Kan Alkitab itu ditranslate ke seluruh bangsa, ke seluruh bahasa. Dari mana? Enggak kayak Allah, enggak kayak Allahmu hanya kuasai bahasa Arab, hanya kuasai ya karena kita bahasa. Komitmen Kak, karena Tuhan kita tuh kuasai semua bahasa, itu bedanya Kak. Tuhan kita berbeda, Tuhan kita kuasai semua bahasa. Ya makanya kan yang kita kritikan itu Kak Kesya. Yang kita kritikan itu kan, karena kalau pelafalan dengan kata Kak Kesya bisa buka sarapan pagi nggak? Baru penyebutan aja udah beda. Kok diklaim-klaim itu Olomu? Nah sekarang kalau alim ulama tuh dapat dari mana di kitab Kak Kesya? Emang kan itu bahasa Indonesia kan? Alim ulama kan udah jadi bahasa Indonesia kan? Mana ada Kak? Iya kan? Makanya orang Kristen itu sering coba buka KBBI. Kalau misalnya mana-mana mungkin orang-orang dia itu menafsirkan segala sesuatu itu bukan bahasa Indonesia tuh Kak. Itu aku percaya tuh orang-orang sana kan, maksudnya Tuhan kasih hikmat, kasih akal. Mereka translate seturut dengan bangsa setempat, bahasa setempat, suku-suku kayak gitu tuh Kak. Makanya kan nama maksudnya gini Fer, bukan maksudnya jadi gini. Allah di Bali itu jadi lain. Maksudnya gini loh, kalau Yesus itu kalau Yesus itu dek bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya kan kalau bahasa Inggris kan jadi Jesus. Kan beda kan? Iya. Terus Isa Al-Masih? Nah itu di bahasa kalian, di Quran kalian kan? Tapi Isa Al-Masih itu ada dalam Bible. Dalam Alkitab hanya Mesias, ada dalam Bible. Yesus Kristus. Isa Al-Masih di terjemahan lama sebelum ada terjemahan baru, terjemahan lama penerbitan. Iya itu Kesya belum lahir. Berarti kan kita nih udah lahir nih. Aku dari kecil ini udah lihat nih nama Allah di Alkitabku udah tertera tuh. Nah, jadi yang saya tanyakan Dek Kesya, yang saya tanyakan kenapa di terjemahan lama Isa Al-Masih dan sekarang menjadi Yesus Kristus. Itu kenapa? Nah, oke, aku jawab ya. Nah, jadi kan di proses LA itu kan sekarang kan sudah ada terjemahan baru yang kedua. Mengapa tuh mereka selalu menerjemahkan dengan yang terbaru? Karena ada kata-kata yang mungkin orang misalnya sudah tidak relevan lagi dengan saat sekarang Kak. Misalnya kayak contoh kata apa begitu, misalnya kayak kata apa lalu kan bahasa Indonesia lalu yang kayak Injil jadi INDJIL itu kan tempo dulu. Terus tempo dulu tempoe doe loe. Tapi kan sekarang kata-kata seperti itu kan nggak digunakan lagi, nggak ada tempoe doe loe. Nah, jadi LAI menerjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang terjadi setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia itu kalau tempoe doloe itu jadi tempo dulu kan gitu. Iya, iya kan. Kalau Isa Al-Masih harusnya Iesa Al-Moese kan gitu. Nggak tahu sama yang lain. Pokoknya tetapi kan, ini Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus jauh kali. Itu makanya tanya aja mau disambung kayak manapun itu tetap nggak bakalan nyambung deh. Iya kan, tanya aja sama orang yang AI. Kalau patokannya di situ harusnya Yesus Kristus. Tempoe doloe. Yesus Kristus. Ini tidak Isa Al-Masih. Mungkin matilah kita. Nggak tahu lah.
Aku tidak tahu sampai di situ. Pokoknya yang aku cuma tahu, Kak, dia mengikuti bahasa setempat, suku setempat. Berarti bahasa setempat itu sekarang sudah mengikuti TB2 ya, Dek ya? Iya. Oh, berarti Dek Kesia ini mengimani TB2? Aku TB1, TB2 aku punya. Oke, TB2 berarti mengimani TB2 juga ya? Alkitab kan itu. Iya, TB2 kan? Mengimani juga kan? Ya. Oke, masuk Fer, TB2, gas. Nah, sekarang Kak Kesha buka TB2. Aku bisa membuktikan kalau di TB2 kata Allah dirubah menjadi ilah tuh. Kata Tuhan dirubah menjadi Tuhan tuh. Coba. Mana ya, makanya nggak pernah. Buka KPR pasal 9 ayat 5. TB2 buka. Nanti aku buka TB1-nya. Gimana beli doang tapi nggak pernah baca. Ada dong, tapi kan baru di Mazmur, belum semua, kan masih baru. Terus kalian baca nggak Quranmu setiap hari? Buka dulu aja, buka TB2-nya. Oke, jadi fix ya, KPR, itu orang Islam ya. Buka dulu KPR pasal 9 ayat 5. Yang mana tuh di TB2? Itu kan yang tadi tentang pertemuan di Damsyik kan? Gimana sih tadi dibawakan ayatnya tapi nggak tahu ayat apa, dibacakan ininya tapi nggak tahu ayatnya, gimana Kak Kesha? Terus kami kan nggak hafal semua. Kan buka ada KPR pasal 9 ayat 5. Kan? KPR pasal 9 ayat 5 buka coba. Terus? Apa di situ? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. TB2-nya, coba open cam, buka, tunjukkan itu kata Tuhan atau Tuhan di sana. Tuhan kan? Iya, Tuhan apa Tuhan? Aku tegaskan sekali lagi, Tuhan apa Tuhan? Tunggu Kak, aku lihat dulu TB1-nya. Main lari ke TB1, TB2-nya open cam dulu dong, tunjukkan dong. Gimana sih nggak mau on cam? Buka TB2-nya. KPR 9 ayat 5. Tunggu Kak. TB1-nya nanti aku bukakan Kak Kesha. Buka TB2-nya, KPR pasal 9 ayat 5 itu baru kata Tuhan tuh. Belum yang lain-lain lagi tuh. Ini buka. Tuhan di sini. Tuhan kan? Tuhan kan? Nih aku buka TB1-nya nih, sebentar. Di situ Tuhan ya. KPR pasal 9 ayat 5 nih, bentar aku bukakan nih. Mantap. Bang Arti. Terus, oke, aku tahu. Dari Elai sendiri Kak, bilang TB2 ada salah dalam pengetikan. Ada hal-hal atau ada ayat-ayat. Nih, sebentar Kak. Di KPR pasal 9 ayat 5 di sini Tuhan nih. Coba Kakak buka di TB2-nya tuh. Tuhan apa Tuhan nih? Iya Tuhan. Tuhan kan? Nah itu baru kata Tuhan tuh Kak. Baru kata Tuhan. Nah, sekarang Kakak cari dalam KBBI Tuhan dan Tuhan itu beda atau sama? Tadi kan suruh aku cari dalam KBBI. Sekarang Kakak cari definisi Tuhan dan Tuhan menurut KBBI. Silakan. Aku nggak punya perangkat lain. Kan Tuhan itu yang mulia. Aku pikir tadi nyuruh-nyuruh bisa. Kenapa? Ya buka dalam KBBI-nya definisi Tuhan dan Tuhan itu sama atau beda menurut KBBI. Silakan. Aku nggak punya perangkat, Kak. Aku cuma punya perangkat satu ini. Berarti nggak bisa buka ya? Iya. Menurut Kak Kesha sendiri Tuhan dan Tuhan itu beda apa sama? Beda. Apa di sana menjadi Tuhan? Bukan Tuhan, beda. Diganti, haknya dihilangkan. Ya. Tanya Elai, ya udah berarti memang Kak Kesha nggak tahu, ya udahlah. Iya kan? Aku nggak tahu. Malah jadi diganti menjadi ilah kok. Tuhan. Tapi tetap kan Yesus itu Tuhan. Dia pada intinya. Nah, tapi di sana kan Tuhan. Itu sekarang kan menurut pandangan Kak Kesha Tuhan dan Tuhan itu sama atau beda? Itu kan perkataan Saulus Kak. Waktu dia melihat Yesus. Aku nggak bertanya pertanyaan siapa. Yang aku tanya definisi Tuhan dan Tuhan itu beda atau sama? Beda. Kenapa di sana menjadi Tuhan, bukan Tuhan lagi? Gak tahu. Kau bilang tanya sama Elai. Aku nggak tahu kenapa. Berarti turun derajat Tuhannya. Tuhannya Kak Kesha turun derajat di sana. Alkitab kan.
bukan turun derajat. Di ayat lain tetap menyatakan dia Tuhan. Itu Kak, perkataan ini waktu Saulus bertemu dengan Yesus. Saulus kan belum mengerti. Kak, aku nggak bertanya siapa yang berkata di situ. Aku nggak bertanya siapa yang berkata pada konteks itu. Aku bertanya definisi Tuhan dan Tuhan itu sama atau beda? Beda. Aku udah jawab tadi beda. Di sana menjadi Tuhan. Kenapa di dalam TB2 menjadi Tuhan? Aku udah jawab dulu juga kan. Nggak tahu tanya sama Elai. Kan mereka yang ketik. Dan mereka juga udah bilang bahwa ada beberapa ayat atau kata itu yang masih dalam. Udah intinya Elai salah. Ngapain sih ribet kali? Elai salah udah gitu aja. Iya, salah ketik kan. Dan kesalahan LAI itu diimani oleh Kezia. Berarti Kezia mengimani kesalahan. Selesai, lanjut. Iya kan, salah ketik. Berarti kan. Kezia mengimani yang salah. Iya, mengimani kesalahan. Udah selesai. Sejauh ini ternyata Kezia dan teman-teman Kristen yang mengimani, yang mempercayai LAI, berarti kesimpulannya Kezia dan teman-teman yang mempercayai LAI berarti mempercayai kesalahan. Artinya mengimani kesalahan. Selesai. Berarti imannya salah. Selesai. Cuma satu huruf kan yang hilang kan. Tuhan sama Tuhan. Ngarang Terus itu juga aja. bukan Yesus kan yang bilang, tapi perkataan Saulus. Enggak ada intinya mengimani kesalahan, mau apapun juga bentuknya, intinya mengimani kesalahan. Selesai. Coba kakak buat buku nih, terus ada satu huruf yang kurang. pula, Pak. Apakah menurunkan nilai dari buku tersebut hanya dengan kesalahan satu huruf? Turun lah, namanya kitab suci kok salah gimana sih? Mana ada kitab suci salah? Yang disebut kitab suci, yang disebut sebagai kitab suci, dengerin. Menurunkan nilainya. Dengerin dulu. Manusia yang salah bukan Tuhannya. Dengerin dulu. Yang namanya kitab suci itu terbebas dari kesalahan. Kalau ada kesalahan berarti bukan kitab suci, selesai. Iya, isinya bukan salah. Isinya salah kan, isinya. Tapi orang menulis mengetiknya yang salah, menerbitkan atau mengetiknya yang salah. Nah, salah itu disengaja atau enggak? Nggak disengaja kan, kalau kesalahannya hanya satu huruf berbeda, bisa aja. Disengaja kan? Enggak disengaja kalau kesalahan. Enggak disengaja. Misalnya kita beli buku kan, Mana ada orang nggak disengaja salah? Sejak kapan LAI nggak disengaja salah itu? Sejak kapan? Nggak tahu, tanya sama mereka. Ya makanya Anda nggak tahu, tapi Anda bela LAI, padahal Anda nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu, Anda diam. Tetap tidak berubah. Kalau Anda nggak tahu, Anda diam. Bahwa Yesus itu Apanya yang nggak berubah? Apanya yang nggak berubah? Maksudnya isinya tetap pada Isinya nggak berubah. Isinya nggak berubah. Hanya isinya nggak berubah. Itu hanya dalam Yesus, itu aja. Isinya nggak berubah, yakin? Cuma satu huruf dipermasalahkan. Oke, nih aku buktiin kalau isinya nggak berubah. Nih. Enggak, kan aku bilang tadi ada ayat-ayat kata-kata yang disempurnakan dengan bahasa. Udah. Dengerin. Kalau emang nggak berubah isinya, saya tanya sekarang. Di kitabmu itu ada nggak Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11? Ada nggak di situ? Cek. Yang apa ini, Kak? Cek dulu di kitabmu sekarang. Kitab mana ini? TB1 apa TB2? Oh, bebas. Mau TB1, mau TB2. Ada nggak Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11? Ini hostnya kemana lah ini? Itu kayu, besarkan dulu tuh kayu. Ada. Besarkan. Dicek dulu. Silakan cek. Ada. Ada kan? Itu Iya, apa? Oke. Itu cetakan tahun berapa? Coba cek itu. Cetakan tahun berapa? Gak tahu. Ya dicek di depannya itu loh. Kok nggak tahu? Orang kok luar biasa banget malesnya, dibaca di depan itu loh, dibaca ada tahun cetaknya. Tahun 2023. Ulul banget sih. Kenapa sih kok nggak pinter-pinter? Kenapa sih? Nih, bukan nggak pintar, kita beda. Ya itu namanya nggak pernah baca, nggak pinter itu. Kok ditanya tahun cetakan berapa kok nggak tahu itu loh. Kayak gini, maksudnya gini nih. Kalian tuh maksudnya mencomot-comot ayat di dalam Alkitab. Kok comot-comot ayat? Dengerin dulu, dengerin.
Semuanya dengerin. Ya udah dengerin. Padahal kan bukan Olomu ada Gantian yang ngomongnya gantian. Iya, gantian ngomongnya. Di Kodeks Sinaiticus ini abad keempat, di kitabmu itu abad ke-19, artinya tahun 2000-an kan. Ini di Kodeks Sinaiticus punyanya orang Kristen sendiri ya, punyanya orang Kristen. Ini Yohanes ini ayat 53-nya nggak ada di sini. Tuh. Di tulisan aslinya Yohanes ini nggak ada ya ayat 53. Yohanes ayat 81 sampai 11. Dengerin dulu. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini juga nggak ada ayatnya. Ini yang namanya nggak dirubah-rubah. Sekarang ada nggak di situ? Ada. Di sini nggak ada. Yang benar yang mana? Saya tanya. Aku percaya sama Alkitabku. Kalau abang tunjukkan data itu aku nggak percaya. Loh ini kitabmu ini. Ini kitabmu ini loh. Kita tuh di gereja nggak pernah. Kodeks Sinaiticus, ini dengerin. Kodeks Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible. Nah ini Christian Bible. Ya, written in the middle of the 4th century. Ini dibuat pada pertengahan abad keempat. Ini kodeksnya, ini tulisan asli yang kau pegang bukan tulisan asli. Sekarang saya tanya, LAI yang ada yang kamu pegang sekarang itu ngambil dari mana? Saya tanya. Kagak tahu, aku bukan bagian dari LAI. Ya makanya kalau nggak tahu itu nggak usah ngomong, diam. Kan tanya sama aku. Kalau nggak tahu ya udah. Loh, makanya kalau nggak tahu saya jelasin. Kalau kakak tanya Alkitab, ini aku jawab. Tapi kalau kodeks itu aku nggak belajar. Loh ini kitabmu ini. Kalau ini nggak ada, kalau ini nggak ada, tulul dengerin. Kalau ini nggak ada, dengerin. Kalau ini nggak ada, ya, ngeyel tapi kucluk gini ini nih. Ngeyel tapi kucluk ya begini. Kalau ngeyel tapi pinter nggak apa-apa. Ngeyel tapi kucluknya minta ampun lo. Ini tulisan asli original text dari Yunani. Kitab yang kau pegang sudah terjemahan duluan mana? Duluan ini kucluk. Nah naikin yang lain aja. Jangan orang-orang yang bebal kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Bikin naik darah aja, dasar kampret. Oh, dikasih tahu gratis, ilmu gratis. Dikasih tahu baik-baik. Ini lo nggak ada di sini. Wah, aku percaya Alkitabku. Ini juga Bibelmu ini. Nggak ada contekannya LAI kalau nggak ada ini. Iya, LAI nyontek dari mana kalau ini nggak ada? Nah itu dia Bang Ardi. Ayo, sumbernya dari mana LAI? Ngarang sendiri berarti, gitu. Kuculuknya punya otak tapi nggak dipakai. Kacau. Bible yang dipegang teman-teman yang ada di Indonesia ini itu terjemahan dari Belanda. Iya. Yang diperlihatkan Bang Ardi ini original teksnya. Iya, dia nggak ngerti gitu loh. Terjemahan dari Belanda. Tuh. Kitabmu terjemahan dari terjemahan gitu loh, paham? Kitabmu yang kau pegang sekarang itu terjemahan dari terjemahan. Berapa kali ngomong aku? Belanda menerjemahkan, ya kan? Diterjemahkan dari Septuaginta dari abad ke-16. Tambah lagi Septuaginta, tambah lagi abad ke-16 yang di Textus Receptus itu. Itu dari mana Textus Receptus itu? Ayo. Textus Receptus dengan Westcott and Hort aja udah berbeda. Ngeri kali, bah. Gak ngerti kan lu? Gak ngerti, makanya gitu loh. Jangan imani doang. Nah, kena turun kan sama aku, malu lah kau. Coba kau komen di bawah, bisa nggak? Mampus. Itu ngeyel terus.
Panas ya, denger di bawah. Panas, nggak bisa bantah. Iya. Paling-paling jawab gini, aku nggak tahu. Loh, kalau nggak tahu berarti aku yang tahu di sini. Makanya aku kasih tahu. Dikasih tahu ngeyel aja. Harusnya kalau nggak tahu belajar. Oh iya Bang Nardi, saya mau belajar gimana? Mana tahu tuh bisa dapat ilmu tambahan kan? Kan harusnya gitu ya. Kacau kali, Pak. Iya. Kacau kali ya. Kalau hanya sekedar mengimani, ya kan, mengimani, ya itu namanya iman buta, Kesia. Jadi kalau pendetamu ngasih sesuatu yang salah-salah, ya kan, contoh pendeta kamu kasih makanan, padahal makanan itu sudah dikasih racun, ya kan, sudah makanlah racun itu. Katanya bilang data saya abal-abal. Ya sudah, buktikan kalau data saya abal-abal. Enak kan? Enak kan? Enak. Gitu loh. Buktikan kalau data saya abal-abal. Ah, gampang. Nah, sekarang buktikan. Itu apa? Itu namanya giliran disuruh naik. Ayo coba naik kau. Di bawah yang bilang data saya abal-abal, coba kau naik. Bisa nggak bantah? Bang Ardi, aku nggak mau debat soalnya pret.